menyewakan, khusus menyewakan itu ya. Bagaimana dia bisa memanfaatkan dari data-data dan alat yang bisa dia gunakan dengan model-model apapun. Jadi ini penyedia ya, disediakan supplier. Jadi memang ada orang atau perusahaan yang menyediakan baik untuk konsumen maupun perusahaan pada saat terjadi darurat. Dan dia berdiri sendiri, artinya tidak ada di dalam perusahaan, tidak di luar perusahaan. Ini pun semua dilakukan demi keamanan dari data-data yang ada dalam perusahaan itu. Itu kalau hot. Kalau yang cold, sering disebut empty cell, perusahaan menyediakan site terpisah, remains computer facility, dan hanya menyediakan fasilitas bangunan saja tanpa komputer. Komputernya sendiri diperoleh dari supplier dan diinstal pada empty cell. Nah, kalau cold itu ada pada perusahaan yang bersangkutan. Itu cold-nya ya. Kalau hot tidak. Memang ini sepenuhnya adalah miliknya supplier, disediakan oleh supplier. Hanya saja untuk peralatan komputernya ini disebutkan dari supplier dan diinstal pada empty cell. Nah, dua ini sama-sama bisa dimanfaatkan kalau dilihat dari sisi kelebihan dan kekurangannya, semua mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Tapi paling tidak dari sistem yang diterapkan oleh sebuah perusahaan itu sudah bisa digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan-kerusakan atau kehilangan data-data apa yang sudah dia miliki. Jadi sekarang bisa lebih aman. Makanya kalau nanti Mas Ulin sudah punya perusahaan yang besar, nggak usah khawatir. Ini sudah ada jasa penyedia, supplier gitu ya, yang siap untuk membackup dari data-data yang ada dari perusahaannya Mas Ulin. Kalau masih perusahaan kecil, bisa juga, tapi bersama-sama dengan perusahaan yang lain, misalnya sesama UMKM gitu ya, kita bersama-sama untuk membackup data itu agar bisa aman. Nah, kalau terjadi bencana alam atau terjadi kegiatan-kegiatan yang lain. Sampai di sini ada yang mau komentar? Silakan. Kalau ada saya tunggu. Monggo. Ada tidak? Nah, itu berarti untuk mengcover data-data gitu ya? Salah satu di antaranya adalah itu. Iya. Semua data termasuk operasionalnya itu ada di situ. Kalau Ya, misalnya terjadi kebakaran, itu masih aman. Itu loh Mas Uli. Ya. Apalagi? menghindari sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, Pak? Ya, force majeure. Ya, bencana alam tadi disebutkan di depan ya, sebatas bencana-bencana itu. Ya, Pak. Lagi, Mas Ulin cukup? Ya. Cukup, Pak. Ada lagi? Cukup ya? Mbak Siti mau tanya? Tidak? Sekarang cukup, Pak. Belum ada. Iya, baik. Sekarang dari Vital Records Plan. Kalau bicara masalah record, ini yang kita lihat pada perusahaan adalah dokumentasi tercetak. Nah, ini lihat. Mikrofon dan magnetic storage media yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Kalau kita bicara masalah tercetak, berarti ada data, ada bukti, hard gitu ya. Tapi kalau mikrofon, nah ini sudah beda lagi. Ini sudah dalam bentuk soft. Dan magnetic storage, ini ada gudang untuk medianya. Ada tempat untuk menyimpan dari data-data yang ada yang diperlukan untuk menjalankan usaha atau bisnis. Kemudian, record pada komputer site harus dijaga. Selain itu,
backup copies pada remote location juga harus tersedia. Nah, ini yang membatasi membatasi di sini pada remote location, artinya supaya nanti lebih mudah untuk dicari kalau misalnya dibutuhkan. Sedangkan selain backup copies, jadi yang dimaksud tadi kan sudah ada backup, sudah di copy, itu masih dibutuhkan lagi bagaimana lokasi tertentu yang mudah dicari. Ini dikatakan sebagai remote location. Dan ini harus betul-betul dijaga supaya tidak hilang atau tidak tertutup oleh program-program lainnya yang memudahkan bagi perusahaan di dalam menggunakan. Kemudian semua tipe record secara fisik dapat ditransportasikan ke remote location atau ditransfer secara elektronik. Artinya di sini walaupun secara fisik data yang ada dikatakan di sini sebagai tercetak, semua mesti ada file-file atau program-program ini yang bisa ditransportasikan ke remote location, ke tempat lokasi di mana di situ bisa dikendalikan. Ada kemudahan-kemudahan, ada tindakan-tindakan yang semestinya nanti menjadikan sesuatu untuk bisa lebih mudah, untuk bisa menjaga keamanan dari semua data-data yang ada di dalam perusahaan. Maka dikatakan sebagai vital record plan. Maka dalam posisi perusahaan mengalami berbagai macam bencana, record plan ini akan tetap terjaga. Dikatakan di sini harus dijaga. Pada posisi-posisi penjagaan itu bukan berarti harus ada satpam atau apa, tidak, dijaga dari keamanan sistemnya supaya tidak rusak, tidak dihacker, tidak menghilangkan barang bukti atau file-nya dan seterusnya. Kalau nanti di situ terjadi kerusakan, pasti akan menelusurinya, kita kembali kepada duplikasinya. Dikatakan bahwa di situ harus ada yang bisa ditransportasikan ke remote location. Nah, pada saat ditransfer elektronik di sini, maka data yang asli di dalam backup itu juga masih tetap ada. Ini adalah kelebihan dari sistem-sistem yang saat ini sedang dikembangkan. Jadi kalau kita melihat sesuatu, perusahaan-perusahaan yang besar seperti McDonald begitu ya, dia tidak perlu si pemiliknya di Amerika itu tidak perlu datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana cara kerjanya counter-counter McDonald di Indonesia. Cukup dia mengendalikan dari remote location ini. Dilihat, itu kalau McDonald di Semarang seperti apa kegiatannya. Lihat di remote location, kemudian datanya seperti apa, dan seterusnya. Dia sudah tahu. Oh, ternyata McDonald di Indonesia itu masih laku, masih bisa dijual. Kemarin baru saja di Rusia, Amerika itu kan menghentikan semua penjualan McDonald-nya, ditutup karena kondisi perang. Artinya bukannya tidak laku atau tidak, dia hanya menghentikan tidak melakukan penjualan ayam goreng di Rusia itu. Nah, semua data itu dikendalikan dari Amerika. Dia tahu berapa ribu karyawannya, kemudian produknya berapa, terus ayamnya dari mana, siapa tenaga kerjanya, itu ada. Bahkan walaupun perusahaan itu ditutup, semua karyawannya itu masih digaji. Karena ditutup itu bukan karena kerugian, tapi karena kondisi perang dan Amerika sendiri menghentikan bantuan-bantuan atau kerjasamanya dengan Rusia. Salah satunya adalah dia dengan melakukan
penghentian produk untuk McDonald itu. Nah, dari sisi backup-nya itu sendiri, semua data yang dikatakan di sini sudah tercetak dari record-record vital itu, pihak pengelola bisnis itu sendiri tidak perlu datang ke Rusia. Dia cukup pengendalian dari perusahaan pusat itu yang sudah ditransfer ke remote location. Sangat mudah sekali. Makanya kalau misalnya di Indonesia itu ada berapa ya gerai McDonald-nya? Banyak kok, kalau 1000 mungkin ada itu. Kalau dia misalnya ingin melihat siapa yang berprestasi dalam bulan ini, tinggal klik aja di remote location-nya, dia akan tahu. Si A, si B, si C, dan seterusnya muncul. Ini adalah sebuah posisi di mana yang digunakan adalah Vital Record Plan. Dan Anda bisa melihat sebuah kelebihan atau kejayaan dari sistem itu kalau misalnya kita bicara masalah McDonald atau KFC itu ya, karena itu dari Amerika mestinya kan ayam Amerika begitu ya. Ternyata tidak. Yang di Semarang ya belinya ayam di Semarang. Yang di Jakarta belinya ayam di Jakarta. Yang di Jogja belinya ayam di Jogja. Tetapi rasa itu bisa sama. Kalau Anda nanti ke Malaysia atau ke Singapura membeli McDonald yang ayam goreng itu rasanya sama dengan ayam goreng yang ada di Indonesia yang diproduksi oleh McDonald. Padahal ayamnya beda. Orangnya yang goreng juga beda. Yang goreng di Indonesia orang Indonesia, kalau di Malaysia juga orang Malaysia. Tetapi, nah ini tadi, pengendalian remote location itu yang menyebabkan semua mempunyai resep yang sama, aturannya sama, mesinnya sama, sehingga rasa bisa menjadi sama. Itu kelebihan-kelebihan dari perusahaan-perusahaan besar yang dampaknya ya, dimanapun Anda mau makan, kalau itu sudah tahu mereknya dan pernah merasakan, itu rasanya akan sama. Jadi nggak ada beda. Yang beda biasanya tambahan-tambahan ya seperti misalnya kalau di Indonesia kan minumnya harus produk dalam negeri, mungkin diganti teh sosro. Kalau aslinya kan Coca-Cola atau Pepsi Cola, aslinya seperti itu. Tapi karena dianjurkan untuk bergabung dengan produk dalam negeri, ya sudah disisipkan teh sosro tadi. Itu contoh ya, contoh yang sangat bisa kita lihat dari sistem-sistem yang kita rasakan. Sehingga di dalam pengendalian bagaimanapun juga perusahaan besar itu membutuhkan pengendalian yang cukup besar. Jadi walaupun di Rusia semua usaha McDonald dihentikan, perusahaan itu tidak rugi. Bahkan dulu di Cina itu termasuk ekstrim ya. McDonald masuk ke sana tidak bisa sembarangan seperti di Indonesia. Dia bisa langsung buka gerai di mana-mana. Harga McDonald di sana harus lebih murah dari produk-produk yang ada di sana. Padahal rugi itu McDonald. Tapi dia tetap mau. Karena apa? Cina itu penduduknya kan banyak ya. Karena penduduknya banyak, dijadikan salah satu pasar produknya McDonald itu. Termasuk Indonesia, penduduknya padat loh. Makanya senang dia menjual produk di penduduk yang padat. Tidak usah semua jadi konsumen lah. Diambil 30%-nya aja itu sudah berapa miliar. Itu menjadi keuntungannya dia. Contohnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau ditinjau dari Electronic Transmission Service yang tersedia, maka kita bisa melihat ada electronic valuing, kemudian ada remote journaling, dan ada database shadowing. Saya di sini bicara kepada Anda, dan ini terjadi pada abad ke-19 ya, belum ke-20, karena di tahun 1988.
Anda bisa bayangkan, Anda sudah lahir apa belum ini 1988? Sudah ya? Sudah lahir ya? Mas Ulin sudah lahir? Belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Mbak Siti sudah lahir 1988. Tak pikir kelahiran tahun 2000-an. 288 ya. Oke. 86 Pak saya, Pak. 86. Ya, habis ini. Nah, ini sudah ada model seperti ini. Jadi jenis electronic transmission ini merubah sistemnya dari servis transmisinya. Mulai digunakan tahun 88 ialah transmisi elektronik file-file backup secara BAT. Nah, ini yang kita seringkali tidak pernah mengerti. Dunia sudah menggunakan ini, terutama negara-negara besar yang perusahaannya juga besar-besar, itu sudah mengolah ini. Dari file-file backup itu sudah dipakai, sudah diterapkan dari transmisinya. Kita baru saja mungkin mengenal komputer atau laptop aja masih belum begitu banyak ya, 1988. Ada tapi belum begitu banyak. 2005 aja saya beli laptop Toshiba harganya masih 10 jutaan. Sekarang kan udah murah, ada yang 5 juta, 4 juta. Dulu masih mahal. Ini 1988 loh, dia sudah pakai. Dan yang bisa kita lihat dari transmisi elektronik ini, yang digerakkan adalah file-filenya itu, program-programnya itu untuk di backup. Maka kalau ada orang dulu pernah terjadi krisis 97-98 ya, yang dolar melejit tinggi sekali kan, itu kan ulahnya orang yang punya duit, orang Amerika itu kan, punya duit, dia borong dolar-dolar itu. Otomatis kalau dolar yang beredar di seluruh dunia sedikit, pasti permintaan semakin banyak. Maka dolarnya tinggi melangit. Waktu itu kurs dolar itu sudah mencapai 18.000 rupiah per dolar untuk Indonesia ya. Itu tahun 97-98 loh. Yang jadi krisis bukan Indonesia, Malaysia juga, Singapura juga seperti itu. Sekarang dolar kan 14.000. Itu dulu sudah senilai sekitar 18.000 tahun 97. Anda bisa bayangkan betapa kolapsnya negara kita waktu itu. Tetapi karena mereka yang punya duit, terutama orang-orang Amerika yang menjual dolar ini kan tadi, dia melihat banyak sekali negara-negara yang ketakutan, mulai kesulitan di dalam ekonomi, dia keluarkan lagi dolar itu, jual lagi. Turun, mulai normal. Nah, negara-negara yang lain sudah mulai normal, seperti Malaysia, Singapura, dan sebagainya, Indonesia belum. Karena di Indonesia kan selain penduduknya padat, juga untuk pertumbuhan ekonominya lambat. Termasuk nilai ekspornya rendah. Lah itu yang menyebabkan. Kalau kita terlalu banyak impor dan menggunakan dolar, biaya yang kita keluarkan itu bisa lebih tinggi. Tapi kalau kita bisa ekspor, itu malah menguntungkan. Tapi waktu itu sangat sulit. Yang mau diekspor apa? Semula di zaman Orde Baru yang dijadikan andalan itu kan minyak. Tapi semakin ke sini minyak kan bukan jadi andalan. Karena sudah banyak negara-negara yang memproduksi minyak. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bangkit dari diri kita sendiri. Itu kan permasalahan ya. Oleh karena itu pada permasalahan transmisi elektronik ini, semua yang ada, semua yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk membatasi atau memberikan cadangan agar data itu tetap baik dan bersih. Walaupun terjadi krisis seperti itu, dan banyak yang menganggap bahwa akan terjadi hancurnya dunia, ternyata tidak. Mereka mulai bangkit. Mereka mulai tumbuh kembali, termasuk Indonesia yang saat ini mulai tumbuh. Yang kedua adalah remote journaling. Mirip dengan electronic vaulting, tetapi transmisi hanya dilakukan saat transaksi terjadi. Nah, kalau ini hanya terjadi pada saat transaksi.
Kalau ini tidak, mulai digunakan transmisi elektronik secara BAT. Jadi backup ini sudah mulai dilakukan, kalau ini hanya pada saat journaling, pada saat terjadinya transaksi. Maka dia gunakan istilahnya dengan remote journaling. Sehingga dari electronic vaulting tersebut, transmisinya hanya dipakai pada saat terjadi transaksi. Kalau tidak, ya sudah, biarin aja dia tetap disimpan, tetap menjadi barang yang suatu saat akan digunakan. Dan yang ketiga adalah database shadowing, yaitu duplikasi database pada remote site yang dijaga tetap up to date. Nah, ini yang sekarang ini orang sudah mulai pada bingung. Harus membuat database, harus bagaimana. Itu di sini tahun 88 sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka bisa menguasai dunia. Baik itu Coca-Cola, kemudian Pepsi Cola, McDonald's, KFC, dan juga perusahaan-perusahaan penerbangan seperti Boeing, kemudian perusahaan tank dan sebagainya, itu semua sudah ada. Nah, padahal database ini merupakan duplikasi yang harus disimpan, harus dijaga, agar dia tidak mengalami kerusakan. Maka dikatakan selalu up to date. Selain database itu juga harus dikembangkan. Nah, sekarang orang-orang baru pada ribut. Kita harus menggunakan database. Sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kenyataannya kan begitu. Jadi kalau memang itu harus dilakukan, ya lakukanlah. Termasuk nanti, mudah-mudahan ini sudah mulai berjalan seperti perguruan tinggi yang besar ya. Sebuah perguruan tinggi itu harus punya database shadowing ini. Jadi mau lihat mahasiswanya berapa, dosennya berapa, aset gedungnya berapa, termasuk sudah berapa ribu yang diluluskan, terus alumninya ada di mana saja, itu semua ada di sini. Jadi kalau ditanya misalnya berapa jumlah mahasiswa angkatan tahun 2019, jebret dibuka, udah ketahuan, di situ ada. Jadi nggak usah buka-buka file satu persatu, itu tidak perlu seperti itu. Tapi sudah dimunculkan, sudah ada pada saat posisi kita membutuhkan. Termasuk nanti di dalam pemerintahan, pegawai misalnya di kabupaten atau kota, atau di kelurahan, pegawainya tidak perlu banyak-banyak. Di kelurahan mungkin 2 orang aja cukup kok. 1 lurah, 1 sekretaris lurah atau caleg, sudah. Tapi ini yang dipegang, database ini. Ya kumpulkan sini berapa orang lahir, berapa orang mati, berapa yang sudah menikah, berapa luas tanah desa itu, berapa tanaman yang ada. Tinggal buka aja 1 orang. Kalau ada orang mau lihat atau minta surat keterangan, cukup dia lapor aja atau mungkin cukup WA ke kelurahan, langsung itu bisa dibuat sendiri, bisa dicetak. Dan tanda tangan sekarang kan sudah gampang ya. Kita tidak usah tanda tangan basah tapi pakai barcode kan sudah cukup itu. Udah dikirim, udah jadi. Dan itu sendiri tidak bisa dipalsu kalau tanda tangan lewat barcode. Siapa yang mau masuk? Nggak ada yang bisa. Dan itu sudah elektronik semua. Sekarang ini baru digalakkan, bahkan dikhawatirkan nanti kalau memang database shadowing ini sudah mulai dijalankan, semua orang mengendalikan pakai ini, akan muncul banyak pengangguran. Nah, makanya Anda harus hati-hati. Bisa jadi Anda nanti termasuk tim di dalam database ini untuk mengolah atau mengelola, tapi bisa jadi Anda termasuk orang yang tergusur karena adanya database. Karena nanti pasti terjadi pengurangan pegawai. Itu otomatis ya. Yang Jarum punya pegawai ribuan, kemungkinan nanti akan hilang itu. Yang jelas untuk rokok-rokok yang
putih, rokok filter, rokok halus itu ya, itu semua sudah pegawainya sedikit sekali. Saya pernah sampaikan ke Anda tuh ada satu mesin yang per menitnya itu bisa mencetak 6.000 batang rokok dalam waktu 1 menit. Anda bisa bayangkan itu coba. Cepat sekali ya. Dan satu orang bisa mengendalikan 4 mesin. Itu di Oasis di Kudus itu, tempatnya di situ. Anda bisa bayangkan kalau satu orang mengendalikan 4 mesin, satu mesin bisa 6.000, 6 kali 4, 24.000 dalam waktu 1 menit. Berapa karyawan itu harus berhenti? Karena dia tidak bisa ikut kerja. Nah, yang dibutuhkan orang ke sana ya orang yang mengetahui tentang database, termasuk Anda nanti. Kalau punya keahlian itu ya Anda ke sana. Tempatnya di situ. Perusahaan-perusahaan besar nanti semua membutuhkan keahlian-keahlian dalam sistem informasi. Apalagi untuk industri-industri yang membutuhkan kecepatan kerja. Termasuk konveksi ya. Dulu waktu saya kecil, konveksi itu orang kan harus dijahit pakai tangan satu-satu begitu ya. Satu orang, satu mesin, dipotong segala satu-satu. Sekarang tidak. Karena apa? Satu kali mesin motong itu bisa sampai 25 lembar. Bahkan kalau mesinnya besar bisa 50 lembar dan seterusnya. Maka kalau mau bikin baju yang ukurannya L, ya sudah sekali baju ukuran L jebret potong sekali. Baru nanti dijahit selesai sehingga kalau Anda lihat kalau beli baju sekarang kan murah-murah sekali ya. Anda pasti nggak percaya kalau saya pernah beli baju harganya cuma 20.000. Iya. Terus celana-celana kolor yang untuk sepak bola, untuk santai, untuk angin-angin di pantai itu murah sekali, paling 30.000, 25.000 bisa dipakai dan bagus. Karena sistem itu tadi dengan menggunakan sistem yang bagus dan bisa membuat sesuatu lebih mudah, biaya menjadi lebih murah. Nah, ini yang nanti menjadikan bahwa semua apa yang ada sudah dibuat sebuah database Sandon ini tadi. Dan kita hanya menggunakan remote site saja, sehingga nanti kita tinggal buka aja, jebret, saya mau bikin apa. Kalau Anda lihat tonton iklannya sarung ya, sarung apa itu yang sering di TV itu kan sudah berbagai macam model tenun ya di situ ya. Anda bayangkan, dia sudah menggunakan remote di sini. Dia sudah menggunakan remote vaulting, electronic vaulting, untuk mengendalikan mesinnya itu. Maka mau membuat motif apapun, tenang aja, nggak ada masalah. Tinggal pilih, mau loret, mau bunga, mau model troso yang garis-garis, bisa. Sehingga kalau industri tenun troso seperti di Jeporo, kalau tidak mau merubah sistemnya, dia nanti akan mati dengan sendirinya. Hanya orang-orang tertentu yang mau membeli barang tenun seperti di troso karena ke ini handmade-nya itu, mungkin membeli karena itu. Tapi kalau dari desain model itu akan kalah yang semua sudah dikelola dengan menggunakan electronic vaulting tadi. Nah, inilah yang nanti menjadi tantangan ke depan bagi saudara-saudara harus bagaimana? Ya, Anda harus bisa menyikapi dari sistem jenis electronic transmission itu supaya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda buat dari sistem itu akan tetap terjaga. Walaupun ini sudah 2022 ya, padahal ini dimulai tahun 88, tapi nggak ada masalah. Semua masih bisa dijalankan dan masih bisa baik. Oke. Nah, sekarang kita bicara masalah etika. Kalau sudah bicara masalah etika, pasti kaitannya dengan perilaku. Nah, perilaku ini adalah menyangkut dari sisi karakter manusia. Tinggal manusia itu mau berbuat baik atau tidak,
itu ada pada diri manusia itu sendiri. Sambil contoh begini, ada keahlian yang bisa diterapkan, misalnya dengan menggunakan database tadi. Kalau dia memang beritikat baik, itu pasti tetap dijaga. Tapi kalau tidak, itu justru akan dirusak atau dihilangkan. Sekali itu dirusak, semua menjadi berubah. Kesulitan untuk menyusun kembali, kesulitan untuk merencanakan lagi, dan dampaknya adalah munculnya kerugian atau kegagalan dalam organisasi itu. Makanya kalau Anda lihat dari kejahatan-kejahatan perbankan atau penjol kemarin kan yang banyak di TV itu kan karena dia menggunakan sistem ini. Tetapi itu karena mereka tidak menggunakan etika. Dia bisa menggunakan sistem itu, bisa memanfaatkan sistem itu tanpa didasari dengan etika yang baik. Karena tidak didasari etika yang baik, dampaknya adalah merugikan orang lain. Apa ada di antara Anda yang pernah ikut pinjaman online kemudian berdampak? Ada? Belum ada ya? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Karena menurut Mas Ulin, kasus binomo itu. tidak hanya binomo, banyak lagi itu kan yang di TV binomo jelas itu. Sampai miliaran itu, Mas. Banyak sekali. Sampai triliun itu, Pak. Iya. Yang pinjol-pinjol yang lainnya yang kayak guru-guru atau siapa lagi yang lapor polisi pinjam di teror itu kan dia memainkan program-program itu. Apalagi yang menjamin bunganya tinggi, Anda harus hati-hati ya. Jadi Anda bisa investasi, bunganya tinggi, ternyata itu penipuan. Nah, kalau sudah penipuan seperti itu kan kasihan Anda. Ada yang sampai miliaran, uangnya hilang. Kasihan kan? Itu adalah etika. Nah, kalau kita bicara masalah etika di sini, etika yang harus kita lakukan, etika sebagai parameter perilaku, ada 4 isu etika, dan ada perjanjian sosial penggunaan komputer. Orang memang bisa melihat bahwa suatu saat seringkali berkata, kamu kok tidak punya etika, atau berarti itu berkaitan dengan perilaku, behavior. Kalau sudah berkaitan dengan perilaku, berarti tindakan. Tindakan ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh orang itu dan untuk apa kepentingan itu. Biasanya kalau sudah bicara masalah perilaku, perilaku yang kurang baik itu, yang tidak pakai etika itu, akan merugikan orang lain. Kalau itu merugikan orang lain, maka dalam kondisi semacam itu menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Makanya kalau sudah bicara masalah etik, ini yang bisa merasakan, yang bisa menyadari adalah mereka-mereka yang melakukan. Kalau saudara misalnya mengatakan, wah kamu tidak beretika, tapi kalau di dalam etika orang itu sendiri tidak merasakan bahwa dirinya beretika, ya sudah, berarti menganggap itu bagus. Ditinjau dari sisi aktivitasnya, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang menggunakan komputer yang tidak beretika. Termasuk kalau Anda misalnya dapat WhatsApp atau berita-berita yang lewat dari YouTube dan sebagainya, yang di situ tidak beretika. Apakah menyakitkan atau merugikan atau menyinggung perasaan? Karena mereka sendiri tidak mengukur perilaku. Perilaku-perilaku yang diukur pada posisi orang berbicara masalah etika
itu dirasakan pada diri sendiri. Kalau diri sendiri merasakan bahwa perbuatan itu dianggap baik, maka tidak beretika pun dia merasa itu adalah baik. Nah, itu yang repot karena apa? Dari satu sisi orang mengatakan itu etika, dari sisi yang lain dia mengatakan tidak. Kalau dilihat dari sisi parameter perilaku, maka etika itu dituntun oleh hukum, moral, dan etika. Ini yang melihat pada sisi perilaku, tindakan. Jadi, kalau perilaku manusia itu sesuai dengan hukum, sesuai dengan moral, sesuai dengan etika, itu dikatakan orang beretika atau orang yang baik. Kalau dilihat dari sisi behavior-nya ya, kita melihat posisi behavior dari mereka-mereka yang berperilaku. Hukum terlihat jelas karena biasanya tertulis. Ya, silakan. Ada yang mau komen? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, hampir semua hukum ini tertulis. Walaupun seringkali ada hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat. Hukum adat itu memang dipercayai atau diakui oleh masyarakat di sekitar lingkungan itu yang dianggap sebagai adat. Tapi kalau orang melanggar adat, nanti hukumnya ya hukum adat yang berlaku. Seperti kalau Anda misalnya ya di daerah tertentu seperti di Bali gitu kan banyak sekali adat-adat yang harus dilakukan, yang harus diterapkan, termasuk tidak boleh yang kemarin waktu di Gunung Semeru meletus ada yang menendang sesaji gitu ya. Itu kalau di Bali nggak boleh seperti itu. Itu hukum adat akan melarangnya di situ. Dia akan berlaku. Dan mereka juga akan merasa tersingkir. Dan banyak juga kalau misalnya di daerah pantai selatan, orang tidak berani memakai baju hijau. Begitu kan? Kalau Anda nekat ya terserah kan sebenarnya kan. Tapi kan tetap udah nggak berani orang daerah sana. Apapun alasannya itu hukum adat, tidak ada tertulis. Tapi kalau yang tertulis, jelas di sini kalau terjadi pelanggaran, ya yang digunakan untuk tindakan ya dari bunyi hukum itu sendiri. Misalnya mencuri, harus dihukum berapa tahun, membunuh, dan seterusnya. Kalau ditinjau dari sisi moral, kita bicara masalah moral, ini adalah standar betul atau salah yang secara umum dapat diterima. Jadi Anda dikatakan bermoral atau tidak, dilihat dari sisi tindakan itu benar atau salah. Kalau ada orang mengatakan pada Anda, wah orang itu kok tidak bermoral. Menurut ini, menurut dari etika di sini, itu dikatakan mereka melakukan standar betul atau salah, tidak sesuai pada tempatnya. Kalau dilihat dari sisi etika, ekspresi moral dalam bentuk aturan-aturan yang digunakan sebagai panduan. Jadi, membatasi di mana dia beretika atau tidak, ini merupakan cetusan dari moral itu sendiri. Oleh karena itu, aturan-aturan yang digunakan di dalam panduan tersebut, yang dikatakan dia sebagai orang bermoral atau tidak, muncul pada etika. Maka kalau mengatakan bahwa dia orang yang tidak beretika, berarti dia tidak mengekspresikan bentuk dari aturan-aturan yang digunakan. Baik itu aturan yang tertulis, hukum, baik hukum tertulis maupun tidak,
atau juga moral, karena di sini akan mengatakan baik atau buruk, benar atau salah yang secara umum dapat diterima. Pada lingkungan-lingkungan tertentu memang bisa saja terjadi ini perubahan yang berbeda. Ini merupakan sebuah tantangan yang berbeda. Karena orang bisa mengatakan bahwa itu betul, ternyata salah, itu salah, ternyata betul. Baru saja terjadi di jalan tol ya, arah Jakarta itu, kan ada ambulan mau lewat membawa orang sakit, mau dibawa ke ruang sakit. Tapi ada mobil di depannya tidak mau ngalah, dia tetap menghalang-halangi. Nah, kalau dilihat di sini, standar betul atau salah, mereka tidak bicara masalah itu. Dia beranggapan, saya kan juga mau lewat. Padahal kalau menurut Undang-Undang Lalu Lintas, hukum di sini, dan itu tertulis, ambulan itu termasuk kendaraan yang diprioritaskan boleh lewat terlebih dahulu. Yang lain harus dikalahkan. Tapi kalau sudah bicara seperti di sini, ya sudah. Mereka tetap tidak mau minggir, bahkan ngejak berantem, ngejak debat sama supir ambulannya. Berarti kalau bicara dari etika dalam parameter perilaku, dia itu tidak bermoral. Menurut ukuran kita ya. Tapi menurut dia tidak. Dia menganggap benar. Wong saya juga mau lewat. Tapi dia tidak bicara di sini. Oleh sebab itu, kalau kita bicara itu, maka ekspresi moral orang seperti tersebut berdasarkan aturan yang digunakan, dia tidak mau menggunakan itu dikatakan tidak beretika. Nah, sekarang Anda sudah bisa membandingkan, Anda sudah bisa membayangkan seperti apa orang yang tidak beretika. Ternyata di sini orang dikatakan beretika karena tidak bisa mengekspresikan moralnya, dan itu yang sudah tertulis dalam undang-undang atau hukum. Ini sudah jelas sekali. Namun demikian, ada beberapa aturan etika bersifat informal. Ini berdasarkan pengalaman. Beberapa aturan lainnya bersifat formal, yaitu didokumentasikan. Kalau itu yang didokumentasikan, berarti dijadikan bahan pertimbangan atau bahan-bahan keputusan di dalam membuat sebuah aturan. Kalau misalnya pada zaman Orde Baru, kita beri contoh begitu ya, orang korupsi itu tidak ada. Atau ada tetapi tidak dipenjara. Karena apa? Waktu itu kan belum ada undang-undang anti korupsi. Nah, mana alat yang dipakai? Maka di sini dikatakan bersifat informal diperoleh berdasarkan pengalaman dan beberapa aturan formal didokumentasikan secara tertulis. Karena banyak orang yang korupsi tidak ada undang-undangnya, tidak bisa dijerat, maka muncullah undang-undang anti korupsi. Nah itu. Nah, setelah muncul undang-undang anti korupsi, siapapun yang korupsi sekarang kan sudah dijerat dengan undang-undang anti korupsi. Walaupun sudah ada undang-undangnya, tapi orang masih tetap melakukan korupsi. Kembali ke sini. Dia tidak bisa membaca benar atau salah secara umum. Itu adalah moral. Kalau dia sudah tidak bisa membaca dari undang-undang, dia tindakan betul atau salah, berarti dia melanggar hukum yang tertulis. Maka ekspresi moral itu dikatakan tidak beretika. Nah, di dalam sistem pun seperti itu, apalagi di dalam pengendalian database. Banyak sekali orang saling hacker, saling mematikan, saling membuat virus, saling membunuh, yang semula dikatakan baik itu menjadi tidak baik, yang semula dikatakan buruk malah dianggap baik. Lebih celakanya lagi, sekarang kan contoh yang paling ekstrim ya,
dari mereka-mereka yang menjadi wakil rakyat kita, setiap kali rapat pasti membahas segala sesuatu yang menguntungkan mereka. Terakhir Anda lihat untuk perbaikan rumah dinas ya, kordennya, termasuk jalan pengaspalan dan sebagainya, itu terakhir. Sebelumnya itu kan lebih banyak lagi, waktu Anda dengar Krisdayanti ya, yang anggota DPR juga itu kan, ditanya di televisi, berapa penghasilan per bulannya, itu dia peroleh 450 juta per bulan. Bayangkan, Anda nabung setengah tahun belum tentu dapat uang sebanyak itu. Nah, berarti kan dia masih memikirkan itu. Tetapi, kalau dia tidak menyalahkan moral di sini, dia menganggap bahwa itu adalah betul, nggak ada masalah. Setelah rapat disetujui, ya sudah. Kan enak aja kan? Kalau udah disetujui nggak ada masalah, berarti itu bisa. Apalagi yang menyusun DPR, yang rapat DPR, dia setujui sendiri. Paling nanti rakyat yang teriak-teriak, loh kok enak sekali ya. Seperti itu, sedikit-sedikit naik, sedikit-sedikit minta bantuan, bahkan merasa kursi aja yang terakhir tuh kemarin merasa kursinya sudah jelek, sudah rusak, kalau untuk rapat nggak baik, dan seterusnya. Inilah Oke. yang mestinya saudara-saudara juga harus tahu. Jadi dalam sebuah sistem antara hukum, moral, etika ini merupakan satu kesatuan. Ada kaitannya. Walaupun sekarang sudah ada undang-undang elektronik, ITE itu ya, tapi kan masih banyak sekali yang mereka lolos dari moral ini. Jadi termasuk orang-orang yang sering kirim WA ke Anda yang jelek-jelek itu kan sudah melanggar ini kan, undang-undang tertulisnya sudah ada. Dia tidak tahu betul atau salah berarti moral. Kalau dia masih menerapkan dan memaksakan berarti etika. Mereka sudah tak beretika lagi. Berat ini sudah posisinya. Kalau itu diterapkan pada sebuah perusahaan, maka bisa jadi perusahaan itu termasuk perusahaan yang tidak beretika. Banyak perusahaan yang seringkali membuat produk-produk yang mirip atau membuat produk yang ilegal. Sambil contoh kalau di daerah Kudus dan sekitarnya termasuk Pati itu adalah rokok ya. Rokok itu kan mestinya harus menggunakan semacam bandrol gitu ya. Ada kan itu? Ya, ada bandrolnya berapa harga. Itu banyak sekali mereka-mereka yang tidak menggunakan cukai. Anehnya lagi, kalau dia tahu bahwa ada undang-undangnya yang tertulis, dan dia tetap menjalankan bahwa itu salah, dia kan tak bermoral. Kalau dia tidak bermoral, kemudian dia membuat aturan sendiri, membentuk bagian dari ketidakjelasan itu, berarti dia tidak beretika. Karena menjual rokok yang tidak menggunakan cukai. Tak beretika, itu berdasarkan aturan. Celakanya lagi, yang membeli juga pura-pura tidak tahu. Ya kan? Ya kalau memang mau membuat seperti itu, ya enggak usah beli rokoknya lah. Tapi nyatanya malah rokok yang tidak bercukai itu lebih laku dibanding dengan rokok yang mempunyai cukai. Bayangkan di Pati kemarin berapa ribu batang rokok dimusnahkan juga ya. Ini ada di sini posisinya. Kalau sudah ada posisi di sini dan mereka masih melanggar, ya inilah etika. Makanya di sini, walaupun ada sesuatu yang belum pernah ada, aturan etika bersifat informal, jadi pengalaman-pengalaman, kemudian juga setelah itu dikodifikasikan, didokumentasikan secara tertulis. Itu kalau di hukum di pengadilan namanya kodifikasi. Jadi peraturan-peraturan segala sesuatu yang belum pernah ada, kemudian itu dijadikan keputusan, dan nanti digunakan untuk mengambil keputusan kasus yang sama berikutnya. Itu seringkali terjadi seperti itu. Oke, ada komentar sampai di sini? Silakan. Masalah etika di dalam sistem. Bagus. Ya, ternyata masih serius semua. Saya tidak tahu nih serius ngantuk atau serius
karena serius beneran ini. Mudah-mudahan serius beneran. Nah, kita lihat sekarang, organisasi profesi komputing telah membuat 5 aturan etika. Ini nama organisasinya. Ini adalah etikanya. Artinya apa? Tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau apa yang diatur di situ. Association for Computing Machinery. Ini mengatur tentang professional conduct and procedure for the enforcement of the EGM code. Lebih kepada pengaturan-pengaturan mesin, kode-kode, dan sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan besar selalu dia bergabung di sini. Karena apa? Ini organisasi profesi yang membuat aturan etika. Jadi kalau melanggar, dia sudah masuk ke sini, ada perlindungan. Apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan atau menata dari sisi database yang dimiliki itu. Yang kedua, Data Processing Management Association, DPMA. Yang dilakukan Code of Ethics Standards of Conduct and Enforcement Procedure. Jadi lebih ke prosedur pengkodean etik standarnya. Kalau dia tidak sesuai dengan standar, maka dianggap dia melanggar etika. Atau dia tidak sesuai dengan proses yang dilakukan, maka dikatakan Standard of Conduct and Enforcement Procedure. Jadi ini merupakan aturan-aturan sehingga di dalam pelaksanaan sebuah lembaga itu sesuai prosedur yang ada. Yang ketiga, British Computer Society, BCS, Code of Conduct. Ini juga lebih ke dalam sistem pengkodeannya. Artinya, mana yang merupakan bagian dari British Computer Society, mana yang di luar dari itu, dan di mana yang menjadi kelebihan dari itu. Kalau di dalam conduct tersebut tidak sesuai dengan kode yang ada, maka di luar dari BCS tadi. Berikutnya, the Institute of Electrical and Electronics Engineering. Ini lebih ke mesin ya. IEEE, ini adalah Code of Ethics. Etika-etika yang diberikan kode pada lembaga-lembaga engineering electronics. Oleh karena itu, kalau di laptop Anda itu biasanya ada kode-kode macam-macam itu ya. Nah, Anda lihat itu. Ada Core, 1.3, ada Intel, ada apa lagi di situ banyak. Anda lihat di situ. Itu merupakan bagian dari kode-kode yang ada di sini. Yang kelima, the Institute for Certification of Computer Professionals, ICCP. Code of Ethics and Good Practice. Ini merupakan etika dari sisi etika dan merupakan bagian dari praktis-praktis yang baik yang bisa dikembangkan di situ. Ada standarisasi karena menggunakan certification of computer professional. Jadi setiap komputer, setiap pabrik komputer yang mau mengeluarkan dari produk-produknya, ya dia bisa ke sini mau melakukan yang mana. Atau dari kesemuan ini juga bisa dilakukan, karena ini tidak hanya komputer aja, tapi termasuk etika bagaimana sebuah lembaga atau organisasi itu bisa dijalankan dengan baik. Kemudian di sini ada 4 isu etika. Kalau dilihat dari Prof. Richard Mason, Southern Methodist University,
mengidentifikasi 4 isu etika diakronimkan sebagai PAPA berkenaan dengan era informasi, yaitu privacy, accuracy, property, and accessibility. Nah, Anda bisa mengetahui di sini seperti apa sih privasi dari etika itu sendiri. Kalau di dalam pengertian ini memunculkan berbagai macam etika dan dari sisi keamanannya belum terbentuk, maka Richard Mason ini dia membuat identifikasi yang bisa dianggap sebagai alat untuk mengendalikan agar informasi itu bisa terkendali dengan baik. Coba kita lihat di sini. Kalau dikatakan privasi, informasi apa yang berkaitan dengan seseorang atau asosiasi yang boleh diungkapkan kepada orang lain pada kondisi apa dan dengan perlindungan apa. Jadi, kalau ada sebuah organisasi atau lembaga bisnis mempunyai privasi, maka tidak semua data, tidak semua apa yang dia miliki itu bisa disampaikan pada orang lain atau pada organisasi. Sehingga di sini katakan kondisi apa dan dengan perlindungan apa. Jadi akan dibatasi privasinya dari data-data yang ada. Maka dikatakan perlindungan. Apa yang boleh tetap dirahasiakan, yang tidak dipaksa untuk diungkapkan kepada orang lain. Ada yang memang bisa dirahasiakan, tapi ada yang tidak. Maka kalau Anda mempunyai rahasia dari perusahaan itu dan tidak boleh dimiliki orang lain, ya Anda masuk di sini, privasi. Artinya, kalau Anda mau ngomong dengan orang lain, misalnya begini ya, saya beritahu, jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia. Berarti Anda sudah bukan privasi lagi. Anda ngomong rahasia, tapi Anda sendiri sudah ngomong dengan orang lain. Nah, sudah bukan privasi. Kalau dikatakan privasi, apa yang boleh tetap dirahasiakan dan yang tidak dipaksa untuk diungkapkan. Ini yang penting. Jadi jangan memaksakan kalau memang itu privasi, ya jangan disampaikan pada orang lain. Apalagi itu program ya atau sistem. Kalau sudah sampai pada sistem yang seperti itu, nggak bisa Anda. Anda nanti kerja di badan intelijen akan kebocoran terus ya. Karena sistem yang harus disimpan, tapi disampaikan pada orang lain, akhirnya berantakan. Keakuratan data, akurasi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap otentik, kebenaran, dan akurasi informasi? Siapa yang bertanggung jawab akibat error informasi dan bagaimana korban yang menerimanya? Ini ada ketepatan data, ada kebenaran, dan juga siapa yang bertanggung jawab di dalam akurasi ini. Kalau ini tidak terjaga, maka data itu akan hilang semua dan menjadi berantakan, akan bubar kemana-mana. Ketiga, properti. Siapa yang memiliki informasi? Apa dan berapa nilai tukar yang pantas? Siapa yang memiliki saluran transmisi informasi? Bagaimana akses ke sumber daya yang jarang dialokasikan. Oleh karena itu, kalau sudah sampai pada siapa yang memiliki informasi, dia sebagai pengendali kekuatan-kekuatan yang ada semua data di dalam perusahaan itu. Nah, sekarang accessibility. Informasi apa yang seseorang atau organisasi mempunyai hak memperolehnya.
pada kondisi apa dan dengan perlindungan apa. Nah, ini loh yang harus dicermati dalam posisi yang dikatakan apa tadi. Kalau sudah dikatakan papa bahwa privacy, accuracy, property, and accessibility, ini menjadikan sebuah kekuatan di dalam penyimpanan database dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sisi perjanjian sosial penggunaan komputer, ini ada 5 prinsip dasar menurut Richard Mason. Agar teknologi informasi dan informasi tangani digunakan untuk meningkatkan harkat hidup manusia, maka perusahaan harus memenuhi perjanjian sosial penggunaan komputer dengan cara memastikan bahwa informasi sistem perusahaan tidak akan melanggar privasi seseorang. Nah, tidak melanggar privasi seseorang. Akurat, melindungi penyalahgunaan transmisi sumber daya informasi, melindungi intellectual property, dapat diakses untuk menghindari penghinaan information illiteracy and pencabutan hak asasi manusia. Itulah yang terjadi yang saat ini Anda bisa mengalami, bisa menikmati, dan bahkan suatu saat kemungkinan Anda sendiri akan bertemu dengan kasus-kasus yang ada di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau komentar, saya persilahkan. Wah, bagus. Kalau tidak ada, hebat semua. Luar biasa ini sampai malam masih bertahan ya. Baik, saya tak sambil bicara ini yang masih mampu bertahan ini siapa coba? Tak lihatnya dulu. Mas Gani nggak ada ya? Barusan keluar Pak, tadi sama saya. Rapat, Oh, iya. rapat futsal Pak. Rapat? Iya rapat futsal. Tadi sama saya sih. Di mana dia? Rapat di mana? Rapat di rumahnya. Ada Barusan aku kegiatan? pulang. Ada kegiatan apa? Futsal Pak, futsal. Oh, futsal. Ya. Aku barusan tadi sama dia aku kuliah. Mas Heldi? Nah, nggak ada ya. Yang tadi pertama ikut dia, ini nggak ada. Mas Kristianto Wibowo? Juga nggak ada. Dimas Wisanggeni Jaya Negara? Ini juga masih belum gabung. Mbak Susi ada. Mas Abdul Rahman Al-Rasid? Enggak ada juga. Mas Saiful? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Mbak Safira Ika Putri? Tidak ada. Mas Munawir? Tidak ada ya. Mas Wahyu Ahmad Sudarsono? Tidak hadir. Mbak Ayomi ada, Mas Ulin ada, Mbak Pambayun ada, Mbak Nur ada, Mas Bagus ada. Oke. Iya Pak, terima Ana kasih. hadir. Iya. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda sampai malam bisa mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya sampaikan selamat malam. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, malam, saya- Pak. Malam. Selamat malam. Saya tak undur diri ya.